Halaman berapa Ustadz? Ini ada yang nanya, Abu Muhammad ya. Halamannya berbeda ya Pak ya. Tinggal itu aja makolahnya. Makolah yang ke-9 dari bab ke-5. Gitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Danus Lubis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Ali Murtado. Pak Ali Murtado alhamdulillah istiqomah ya. Beliau sudah mulai istiqomah. Alhamdulillah. Alexander. Oke. Kita berdoa dulu. Oke Pak Kumis, terima kasih. Nanti saya jawab Pak ya. Nanti saya cari itunya apa namanya pertanyaannya ya, komentarnya. Mas Yanto, terima kasih. Oke. Stargil. Oke. Ayo kita baca doa dulu sebelum kita memulai supaya dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mulai ya. Pak Azhari Thalib alhamdulillah Malaysia sudah ngaji ya. Lanjutan yang kemarin sudah sampai ke Pak Teguh, terima kasih ya. Kemarin sudah sampai yang keempat ya. Nah ini. Manurrahim. Wa idza afroto minhu zanban. Sudah kemarin ya, kalau nggak salah sudah ini. Sudah. Oh ini sudah ini. Sudah ini kemarin ya. Oke. Oke Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Nah ini sekarang ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an atau wa'anibni Abbasin. Pak Nur, terima kasih Pak Nur. Radiyallahu anhu qala. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada syarahnya tolong jelasin masalah lafaz istakhofa. Oh, ya Pak Ustadz ya, karena sifat umum ya. Insya Allah ya Pak ya. Pak Kumis terima kasih. Oke lanjut ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar. Nah, ini bacanya menjadi isim ya. Kemarin sudah istaf'ala yastafilu istif'alun istighfarun ini. Ini majid 3 ya. Man lazima al istighfar. Namanya isim syarat, dia sebagai mubtada. Lazima ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Maka depannya dibaca maf'ul bi, al istighfar. Jadi barang siapa dia melazimkan, membiasakan al istighfar. Nah, maksudnya beristighfar ya. Barang siapa dia melazimkan, membiasakan baca istighfar, maksudnya begitu ya. Nah, ja'ala. Nah, ingat ketika ada syarat, maka ketemu fi'il yang pertama adalah fi'il syarat. Ahmad Haidar, terima kasih. Dan bertemu fi'il yang kedua, maka dia menjadi jawab syarat. Begitu. Ja'ala, ini fi'il madi, fa'ilnya, domirnya huwa. Ya, maka fa'ilnya adalah Allahu. Ja'alallahu lahu. Begitu. Ya. Jadi ja'ala fi'il madi sebagai jawab syarat. Maka boleh diartikan niscaya. Nah, maka niscaya gitu kan. Ja'alallahu, Allah pasti menjadikan gitu. Lahu, lahnya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Baginya
min kulli. Sawung, terima kasih. Sawung ya. Sawung galeng. Oke, sawung galeng. Min kulli doikin. Nah, ini dibacanya putus di sini. Doikin dengan tanwin ya. Jadi tidak dibaca doiki. Kalau dibaca doiki, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Ini nggak mungkin mudhof ilaih karena ada alif. Ya, maka ini dibacanya isim yang nasab. Ya, maka dibaca makhrojan. Begitu ya. Jadi min kulli doikin putus pakai tanwin baru makhrojan. Nah, begitu. Jadi ja'alallahu, Allah pasti menjadikan lahu baginya min kulli doikin, dari setiap kesempitan, makhrojan. Nah, kenapa dibaca makhrojan? Ini maf'ul bih dari ja'ala. Ya, begitu ya. Nah, makhrojan ini ngambil polanya dari mana? Nah, begitu. Itu gunanya kita punya kamus ya. Ini dibaca makhrojan, ini diartikan tempat keluar. Tempat keluar ya. Jadi ja'alallahu lahu min kulli doikin makhrojan. Begitu. Suara saya jelas ya. Ini agak ini juga agak serak gitu. Ya. Jadi kenapa dibaca makhrojan? Ini maf'ul bi dari ja'ala. Nah, makhrojan itu polanya dari mana? Nah, ini gunanya kita punya kamus ya. Ini fa fiilnya adalah kho. Ain fiilnya ro. Lam fiilnya adalah jim. Nah, jelas Ustaz, alhamdulillah. Selalu sehat Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi kalau mau tahu artinya kita boleh lihat di kamus. Nah, aku namanya Ibad. Oh, Abdullah, namanya Ibad. Oke, Pak Ibad ya. Oke. Kita lihat di sini ada kamus ya. Nah, biar kita juga tahu bagaimana cara mencari di kamus. Nah, ini pertama kita untuk mengetahuinya cari fafiilnya dulu ya. Fafiilnya dulu. Nah, di sini ketemu kita. Nah, cara mencari kamus itu begini. Nah, di sini ada bintang. Nah, ini bintang ya. Berarti ini khoroja. Nah, ini yang saya sebut domah di sini adalah untuk menunjukkan ain fi'il mudhoreknya. Jadi khoroja fi'il mudhoreknya apa nih? Nah, di sini kalau di kamus disebut ini domah. Ya. Kita lihat kemarin di rumusnya kalau mujarod. Nah, di sini. Jadi kalau mujarod itu kan babnya ada 6 ya. Babnya ada 6. Mujarod itu babnya ada 6. Nah, kita lihat di sini biar lebih jelas ya, saya cari dulu mujarodnya. Nah, bentar. Nah, ini bab mujarod itu kan ada fa'ala yaf'ulu. Ada juga fa'ala yaf'ilu, ada juga fa'ala yaf'alu. Begitu ya. Maka di sini fa'ala yaf'ulu. Nah, itu untuk menentukan ain fi'il mudhari itu di mana? Ya, karena ada fa'ala yaf'ilu, ada juga fa'ala yaf'alu. Begitu ya. Maka kita lihat di kamus. Nah, itu tadi. Nah, kalau khoroja berarti ain fi'il mudhari'nya donmah. Berarti ada di bab 1. Nah, berarti ini fa'ala yaf'ulu. Begitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud di kitab itu yang mana? Nah, kita lihat di kamus di sini ada lafad
Makhrojan ya, tadi dibaca makhrojan. Nah, bentar. Nah, ini. Sini ada al-makhroju. Nah, artinya tempat keluar atau jalan keluar. Nah, ini al-makhroju. Itu kalau alnya dibuang jadinya makhrojun. Didul madkhali. Nah, lawan dari tempat masuk. Nah, gitu ya. Jadi al-makhroju. Nah, itu. Ketika kedudukannya maf'ul, maka dia dibaca nasab. Ya, maka jadilah makhrojan. Nah, ini. Ya, oke ya. Ya, kamusnya Al-Munawir. Ya, kamusnya Al-Munawir. Buya, ya, Buya Asyuro ya. Itu. Jadi kalau untuk pemula, kita ambil kamusnya Al-Munawir. Jadi insya Allah membantu ya, membantu. Oke. Jadi min kulli doikin makhrojan. Ini diartikannya jadinya tempat keluar. Ya, dan ini kedudukannya sebagai maf'ul bi. Coba kita ulang dari sini ya. Nah, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhrul Munir, terima kasih. Man lazimal istighfaro, barang siapa dia melazimkan, membiasakan al istighfaro, membaca istighfar, begitu yang dimaksud. Ja'alallahu lahu, niscaya Allah pasti menjadikan baginya min kulli dhaikin, dari setiap kesempitan, makhrojan, jalan keluar. Tadi kan artinya jalan keluar. Nah itu, jadi lihat di kamus, makhrojan itu artinya jalan keluar. Begitu ya. Nah caranya seperti itu. Kemudian di sini ada lanjutannya wawunya atop. Kemudian dibaca min. Nah, Fahdul Munir, terima kasih. Min kulli. Dibaca kulli, dia bisa menjadi majrur wa huwa mudhof. Makanya depannya dibaca hammin. Jangan hum ya. Hammin. Nah, hammin itu apa artinya? Begitu kan? Ini wawunya atop tadi. Ceripeng. Ceripeng, terima kasih. Wawunya atop, minnya huruf cer. Kuli majrur. Fahrul Munir, terima kasih ya. Semoga barokah. Wahwa mudof hammin. Nah, hammin ini apa artinya gitu kan? Hammin ini artinya boleh diartikan khawatir, boleh juga kesusahan ya, susah. Nah, kita lihat di sini ada satu kalimat yang menarik. Nah, ini alhammu. Apa sih arti hammin itu apa? Nah, ini walhammu ma yata'allaku bima yakunu fil mustaqbali. Nah, ini sepasang ya. Ada juga wal haznu atau wal hazanu. Sedih. Ma yata'allaku bima yakunu fil madi. Apa bedanya khawatir dengan sedih? Nah, gitu. Kalau khawatir, ma yata'allaku. Jadi sesuatu yang berkaitan bima yakunu fil mustaqbali. Dengan sesuatu yang belum terjadi. Fil mustaqbali itu masa depan. Jadi dia sudah gelisah duluan gitu ya. Untuk kejadian di masa akan datang. Tapi kalau sedih, maya ta'alaku bima yakunu fil madi. Jadi kegelisahan atau sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Itu. Jadi itulah yang disebut ham. Harun, terima kasih ya. Nah gitu. Nah di sini wa min kulli hammin farojan. Nah ini farojannya jadi maf'ul ya, karena wawunya atop tadi kan.
Berarti min kulli hamin sama dengan di sini posisinya. Min kulli dhaikin. Jadi ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhrajan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Sama dengan begitu. Jadi ketika kita rajin mendawamkan membaca istighfar, gitu, pasti Allah menjadikan baginya min kulli dhaikin makhrajan. Dari setiap kesempitannya ada jalan keluar. Wa min kulli hammin, dan dari setiap kekhawatirannya farajan. Nah, farajan itu maknanya gembira, ya, bahagia, senang, gitu. Jadi dari setiap kesusahannya, kekhawatirannya menjadi kesenangan, menjadi kebahagiaan. Nah, begitu. Syaratnya beristighfar, melazimkan istighfar. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa mendawamkan membaca istighfar, maka Allah pasti menjadikan baginya setiap kesempitan ada jalan keluar. Dan setiap kekhawatiran ada kebungahan, ya, ada kegembiraan, ya, atau ada kesenangan. Nah, begitu. Oke, sip ya. Jadi rajinlah baca istighfar, begitu. Ini kata Nabi, ya. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesempitannya. Min kulli doikin makhrojan wa min kulli hammin farojan. Dan dari segala kesempitan, segala kesusahan atau kekhawatirannya, farojan. Nah, begitu ya. Ada kebahagiaan, begitu ya. Nah, sedangkan ciri orang yang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa kesedihan. Itu ciri orang yang beriman, begitu ya. Maka orang yang beriman berarti rajin beristighfar. Nah, begitu ya. Nah, oke, ingat yang kemarin Rasul memberikan kabar kepada kita. Maukah kalian aku tunjukkan ala daikum, atas penyakit kalian, wadawaikum, dan obat kalian. Nah, begitu. Inna da'akum, sesungguhnya penyakit kalian adalah az-dzunubu, dosa. Nah, begitu kan? Wadawa akum al-istighfaru, dan obat kalian adalah al-istighfaru, beristighfar. Nah, begitu ya. Makanya di sini kata Nabi, langgengkan baca istighfar. Nah, kalau kita melanggengkan baca istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesempitannya ada jalan keluar. Dan setiap kesusahannya, setiap kekhawatirannya ada kebahagiaan, ada ketenangan. Begitu ya. Oke. Apa ini? Belah duren, lupa ketinggalan dari ibarat dari awal. Oh, kenapa Pak? Oke ya. Sip. Oke. Pak Gufron, terima kasih. Nah, rawahu al-imamu Ahmad. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu dan kita dulu ini berantakan banget. Benahin dulu. Kurang nyaman lihatnya. Oke. Ya, berantakan. Biar enak dilihat. Oke, Pak Asep, terima kasih. Oke. Oke ya. Mana tadi? Waduh. Kelewat ya tadi ya. Kelewat. Ada yang salah tadi. Oke, mana tadi? Ini.
Wa min kulli hammin farajan. Nah, ini tadi salah. Oke. Nah, maka lanjutannya, iya, terima kasih. Salah geser tadi ya. Oke, salah geser. Itu akibat itu agak ruwet di sebelahnya tuh. Tumpukan buku. Oke, lanjut. Ini dibaca warozaqohu. Rozaqohu. Ya. Rozaqo ini fi'il madi ya. Fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kembali ke Allah. Nah, jadi seseorang ketika mendawamkan istighfar, pertama Allah menjadikan setiap kesempitannya ada jalan keluar. Dan setiap kesusahannya atau kekhawatirannya ada farojan. Begitu ya. Nah, ini. Dan Allah pasti memberikan rizki kepadanya. Nah, kenapa pasti? Rozako ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Dan pasti Allah memberikan rizki kepadanya. Fathur Munir, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan barokah. Min haitsu. Nah, di sini nih. Minnya huruf jer. Kenapa dibacanya haitsu? Nah, ini ya. Jadi kenapa tidak dibaca haitsi? Tetapi haitsu, bukankah min itu huruf jer? Begitu pertanyaannya ya. Harusnya haitsi dong. Nah, itu. Ketika bertemunya huruf, maka tidak bisa menjadi mudhof. Jadi kembali kepada sifat aslinya, yaitu isim yang mabni. Ya, maka dibaca rofa. Kita pernah baca Quran ada min qablu. Gitu ya. Maka ini juga min haitsu. Nah, gitu. Min haitsu. Ya. Kenapa tidak min haitsi? Karena haitsu tidak bisa menjadi mudhof. Kok tidak bisa menjadi mudhof? Karena bertemunya huruf. Tidak bertemu isim. Ini la, ini huruf nafi. Ya, maka dia balik ke hukum aslinya. Jadi min huruf jer, haitsu isim yang mabni sebagai majrur. Cara bacanya begitu. Jadi min huruf jer, haitsu isim yang mabni sebagai majrur. Jadi tidak dibaca min huruf jer, haitsu majrur yang dijerkan dengan domah. Tidak ada yang begitu. Ya, jadi bacanya min huruf jer, haitsu isim yang mabni sebagai majrur. Gitu. Ya. Kenapa tidak dibaca haitsi? Karena tidak bisa menjadi mudhof. Kenapa tidak bisa menjadi mudhof? Karena di depannya huruf. Ini la, ini huruf ya. Jadi tidak bisa menjadi mudhof. Begitu ya. Oke. Kemudian apa ini bacanya? Nah, kita lihat di sini ada ta. Ada ta berarti mazid 2. Begitu ya. Mazid 2. Nah, ini babnya ketiga. Istaf'ala yastaf'ilu. Maka dibaca yahtasibu. Nah, begitu. La yahtasibu. Nah, la-nya nafi, yahtasibu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. La yahtasibu. Nah, begitu ya. Dia tidak menduga. Nah, begitu. Jadi warozaqahu, dan Allah pasti memberikan rizki kepadanya min haitsu, dari arah layak tasibu, yang tidak diduga atau tidak disangka-sangka. Nah, begitu. Itu ciri orang yang rajin beristighfar. Jadi orang yang rajin beristighfar, orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan berikan yang pertama adalah Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitannya terdapat jalan keluar. Nah, dan setiap kesusahannya atau setiap kekhawatirannya farojan, ya, menjadikan kebahagiaan. Nah, gitu ya. Dan Allah pasti memberikan rizki kepadanya min haitsu
layah tasibu, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, begitu ya. Oke. Jadi di sini rawahu al-Imamu Ahmad. Nah, jadi rawa ini adalah fi'il madi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Maka depannya dibaca al-Imamu Ahmad. Jadi Imam Ahmad wa Abu Dawud, ya, wa Ibnu Majah. Ada gitu ya. 3 ini yang meriwayatkannya. Oke, selesai ya hadis yang ini. Apa ini? Venet Shop. Izin jadi murid Pak Ustadz. Monggo. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita belajar bersama. Gitu. Kita belajar bersama. Oke. Kemudian berikutnya, mana ini? Ini. Wa'an Abi Bakrin. Nah, ini bawahnya atop, annya huruf jer, Abi majrur yang dijerkan dengan iya. Karena kemarin ini apa? Asmaul khomsah. Ya, ingat ya. Asmaul khomsah ketika dia majrur maka tandanya iya. Gitu. Oke. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Belah durian nanti ya. Oke. Wa'an Abi Bakrin. Kenapa dibaca Bakrin? Dia mudhof ilaih. Makanya Bakrin, ya, ngejer. Tanda jernya adalah kasroh yang bertanwin. Nah, maka as-siddiqi. Ini dibacanya ngikut ya. As-siddiqi. Nah, ini as-siddiqi boleh menjadi badal. Ya. Jadi dari Abi Bakrin as-siddiqi. Yang jujur, yang paling benar juga bisa ya. Atau bisa juga dijadikan naat ya. Karena mengikuti man'utnya sama. Badal juga mengikuti mubdal minhunya. Maka dibaca as-siddiqi. Baru radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annya huruf jer, an-nabi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Oke. Hamba penyayang ya. Oke, baru gabung ya, baru hadir ya. Insya Allah belum terlambat. Badal maksudnya apa, Ustaz? Badal itu pengganti, ya. Badal itu pengganti. Kalau badal mengikuti mubdal minhunya. Badal itu artinya pengganti ya. Oke, saya kasih contoh di sini. Nah, ada yang nanyain badal. Badal itu artinya pengganti. Oke, jadi kalau contoh misalkan begini. Ada lafad, misalnya begini. Ala Sayyidina, nah gitu. Kemudian di sini ada Muhammad. Nah, ala Sayyidina, ini bacanya Muhammadan, apa Muhammadin, apa Muhammadun. Begitu kan. Nah, ini alanya ini adalah huruf jer. Huruf jer ya. Maka Sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wahuwa mudof. Nah, naknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah, inilah Muhammad sebagai badal. Nah, dia sebagai badal ya. Badal selalu mengikuti mubdal minhunya. Nah, di sini mubdal minhunya tuh ngejer. Ya. Maka dibaca Muhammadin. Nah, begitu. Tidak Muhammadan, tidak Muhammadun. Ya. Maka dibacanya Muhammadin. Nah, ini namanya badal. Ya. Jadi, ala Sayyidina Muhammadin. Nah, gitu. Ini namanya badal. Badal selalu mengikuti mubdal minhunya. Ya, ini namanya mubdal minhu. Begitu ya. Nah, mubdal minhu. Nah, begitu.
Oke ya. Nah, ini mubdal minhu. Nyambung ya? Nah, itu badal namanya. Kalau misalkan alaknya dibuang, lafad alaknya dibuang, maka menjadi begini. Nah, nah, ini ada sayyiduna, nah, gitu ya. Ini bacanya sayyiduna Muhammad dan apa din apa dun. Nah, begitu. Kita lihat di sini. Sayyidu sama na ini bisa jadi idofah. Ya gitu. Mana mudofnya? Mudofnya sayyidu. Mudof pasti isim. Ya, berarti isim yang rofa. Isim yang rofa kalau di awal dia jadi mubtada. Ya gitu. Jadi sayyidu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Nah, domir mutasil sebagai mudof ilaih. Maka depannya dibaca badal. Ya, depannya dibaca badal. Sayyiduna, tuan kami. Tuan kami siapa? Oh gitu kan? Muhammadun. Ini yang benar. Nah, ini namanya badal. Nah, gitu. Mana mubdal minhunya? Sayyidu. Nah, ini. Ya, ini kalimatnya belum selesai. Berarti di sini harus ada khobar. Nah, begitu. Ya. Jadi Sayyiduna Muhammadun. Tidak dibaca Muhammadan, tidak dibaca Muhammadin. Beda sama ini. Nah, karena ini dimasuki huruf jar, maka menjadi sayyidi. Sayyidi majrur. Maka badalnya mengikuti mubdal minhu. Jadi majrur juga. Maka ala sayyidina Muhammadin. Kepada Tuhan kami, yaitu Muhammad. Nah, begitu. Nyambung ya? Jelas? Nah, itu. Itu badal ya. Ini apa nanya? Khobarnya Pak. Ya, ini contoh ya. Ini tadi nanyain ini ya, khobarnya apa? Kita misalkan Sayyiduna Muhammadun, misalkan mujtahidun begitu. Misalkan di sini mujtahidun. Nah, maka dibaca rofa karena khobar. Tuhan kami yaitu Muhammad mujtahidun adalah orang yang sangat rajin. Ya, gitu. Gitu jadinya. Jadi Sayyiduna Muhammadun mujtahidun. Nah begitu. Ini baru sempurna kalimat. Ini mubtadanya dan ini khobarnya. Nah begitu. Ya, tapi kalau sampai sini belum sempurna. Sayyiduna Muhammadun. Nah gitu. Tuhan kami Muhammad adalah. Nih, jadi kalau mau masuk khobar itu adalah mujtahidun. Orang yang rajin. Ya begitu ya. Oke. Maju tak gentar. Contoh kalau nasob. Kalau nasab ya misalkan menjadi maf'ul begitu. Ya, misalkan ini sayyiduna tidak dimasuki ala. Ya, misalkan nasab itu maf'ul, nah, cari di sini fiilnya nanti. Fiil fa'il baru maf'ul. Maka Muhammadnya menjadi Muhammadan. Baru dikasih alif ya. Kalau Muhammadan dikasih alif. Nah, begitu. Oke. Itu kurang lebih ya. Insya Allah paham ya, mudah-mudahan. Saya lagi belajar namu, Pak. Mohon doanya. Amin. Oke. Nabil Banana ya. Amin. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, lanjut. Ini nggak kelar nanti ya. Oke. Mudah-mudahan tidak mati ya. Kalau mati sudah paham kita. Tunggu sebentar ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bangkit lagi begitu.
Oke, Fathul Munir, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nomor 161 ya. Oke. Bergabung dengan tim 161. Oke. Nah, Pak Fahrul Munir ya. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Pamanain ya. Insya Allah. Oke, siap. Oke, Pamanaim istiqomah ya. Abu Suja. Oke, terima kasih Abu Suja. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Ah, ini ya. Oke. Tadi sampai mana sih? An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Alaikum bila ilaha illallahu wal istighfaru. Nah, di sini ayo. Belajar baca kita. Ini yang benar al-istighfaro, al-istighfari, apa al-istighfaru. Nah, gitu. Kita lihat di sini. Bila ilaha illallahu. Berarti wawonya atop. Maka dibacanya ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah la ilaha illallahu. Ya. Jadi binya huruf cer. Kemudian la ilaha illallah. Hu-nya ini dihukumi majrur. Begitu. Maka wal istighfari. Ya, begitu ya. Ayo sambil tap-tap. Masya Allah. Itu ya. Maju tak gentar. Jer, sip ya. Oke. Ri, oke sip. Aira Bahrudin. Ri, oke sip. Berarti udah paham ya. Subhanallah. Itu. Oke. Jadi dibaca bila ilaha illallah wal istighfari. Nah gitu. Jadi, mana tadi? Oh ini. Oh, Mas ketuker ini. Ya ini ya. Asep Sirgar. Terima kasih Pak Asep ya. Alaikum. Nah ini alaikum tuh alanya huruf cer. Kumnya domir mutasil sebagai majrur ya. Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Oke. Begitu ya. Hendaklah kalian bila ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu maksudnya dengan membaca la ilaha illallah wal istighfari dan membaca istighfar. Maksudnya begitu ya. Ini anjuran ya, anjuran. Makanya alaikum itu ada juga yang mengartikannya wajib bagi kalian. Begitu. Oh, Ustadz kalau dibaca ilallahi ya nggak bisa. Jadi apa? Nggak bisa. Ini nggak bisa dibaca ilallahi, nggak bisa. Ini harus dibaca Allahu. Nah, karena ini majrunya kalimat. Gitu ya. Jadi bukan bi lalu di sininya ngejar, bukan. Ini kalimat la ilaha illallahu, ini kalimat ya. Jadi fi mahali jarin. Jadi begitu. Jadi bi huruf jar la ilaha illallahu fi mahali jarin. Gitu. Jadi tidak boleh dibaca la ilaha illallahi, nggak boleh ya. Pak Nudin terima kasih. Begitu ya. Nah, Pak Nur Salim Ismail. Oke. Apa ini? Oke ya, lanjut dulu. Wajib bagi kalian, begitu, dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar. Ada yang mengartikan alaikum itu diartikannya wajib bagi kalian. Ya. Ini anjuran ya. Hendaklah kalian gitu. Dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar, begitu. Itu kata Nabi ya. Nah, kata Nabi ini. Nah, Krishna terima kasih. Nah, kemudian di sini, nah ini bacanya seperti apa ini? Ini bacanya fi'il amar ya. Fa'akthiru minhuma. Gitu. Kalian perbanyaklah minhuma. Dari keduanya. Artinya kalian perbanyaklah membaca keduanya. Apa itu? La ilaha illallah. Kemudian istighfar. Gitu. Apa alasannya? Nah di sini ada fa'inna iblisa.
Nah, dibaca iblisa karena dia menjadi isim inna. Gitu. Jadi pokok kalimatnya adalah iblisa. Fa inna iblisa. Maka sesungguhnya iblis kola. Nah ini kolanya fi'il madi, fa'ilnya huwa. Sebagai khobar inna. Maka kola tidak akan sempurna kalau belum ketemu makulul kauli. Maka ini dibaca ahlaktu. Ahlaktu fi'il madi, fa'ilnya ana. Ya, maka depannya dibaca maf'ul bih. An-nasa. Ini maf'ul bihnya. Ya. Oke. Maju tak gentar dibaca nasab tadi ya. Udah oke. Udah paham ya. Ahlaktu an-nasa. Nah, ahlaktu an-nasa bidzunubi. Binya huruf cer. Ad-zunubi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maka ahlaktu nasa bidzunubi. Ini kalimat. Kalimat setelah kola disebut makulul kauli. Ya, maka kola ahlaktu nasa bidzunubi ini khobar inna. Maka sesungguhnya iblis dia berkata, ahlaktu, aku pasti membinasakan anasa manusia bidzunubi dengan dosa-dosa. Nah begitu. Jadi iblis itu mengatakan, Pak Abid terima kasih ya, aku pasti menghancurkan manusia dengan dosa-dosa. Nah itu. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu membaca la ilaha illallah dan istighfar. Itu. Makasih ya Pak Abid ya. Gitu. Nah, fa'akfiru. Ini Nabi memerintahkan Pak Abid terima kasih. Apa perintahnya? Perbanyaklah kalian dari keduanya. Nah, maksudnya la ilaha illallah dan istighfar. Karena sesungguhnya iblis dia berkata, aku pasti menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Nah begitu. Nah baru di sini lanjutannya. Ini masih ngomongnya iblis. Ini wawonya atop. Ahlakuni. Nah begitu. Ini bacanya ahlakuni. Ini ada 3 kata. Yang pertama adalah ahlaku. Ini ahlaku adalah fi'il madi. Akhirnya wawu alif. Kenapa alifnya hilang? Karena bertemu iya. Ini domir mutasil iya. Nah ini nunnya namanya nun wikoyah. Jadi nun ini namanya nun wikoyah. Nun penegas. Ingat kemarin ya sudah dijelaskan bahwa nun wikoyah dia selalu nyambung dengan iya domir mutasil. Nah ini namanya nun penegas. Wikoyah itu penegas. Ahlaku ini fi'il madi fa'ilnya hum. Dan mereka yang dimaksud adalah manusia. Menghancurkan aku, siapa yang bilang? Iblis. Ini iblis yang bilang sendiri. Apa kata iblis? Aku menghancurkan manusia dengan berbuat dosa. Dan mereka menghancurkan aku bila ilaha illallahu wal istighfari. Tuh, begitu. Dengan la ilaha illallah dan beristighfar. Nah gitu. Ini diakui oleh setan sendiri, oleh iblis sendiri. Jadi iblis memberikan pernyataan kepada kita, superhero terima kasih, bahwa aku pasti menghancurkan manusia bidzunubi dengan perbuatan dosa. Artinya iblis menggoda manusia agar manusia berbuat dosa. Begitu. El Samba terima kasih. Dan iblis pun memberikan pernyataan wa ahlakuni dan mereka menghancurkan diriku bila ilaha illallahu wal istighfari. Oh, gitu. Makanya kita dawamkan baca istighfar dan kalimat thayyibah ini. Ya gitu. Ya, nyambung ya. Oke, sip. Oke, Aira Bahrudin, terima kasih ya. Nah, kemudian di sini ada falamma. Nah, di sini ada lama. Pak Nur Munir. Lama ini huruf syarat
Ya. Maknanya sesuatu yang dinanti, ditunggu kejadiannya. Itu lama. Beda sama lam. Kalau lam sebaliknya. Ya. Apa yang dimaksud sebaliknya? Berarti sesuatu yang tidak dinanti dan tidak ditunggu kejadiannya. Itu lam. Ya. Contoh lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Gitu. Lam itu tidak bakal terjadi. Jadi nggak usah ditunggu kejadiannya. Tidak usah dinanti. Tapi kalau lama, ini adalah sesuatu yang dinanti dan ditunggu kejadiannya. Nah itu ya. Itu maknanya lama. Nah begitu. Tatkala itu terjemahannya ya. Tatkala itu. Maju tak gentar. Ustaz Zegiono. Gimana maksudnya? Itu ya. Jadi lama itu maknanya sesuatu yang dinanti dan ditunggu kejadiannya. Kebalikan dari lam tadi ya. Jadi kalau ada lafaz lam, nggak usah ditunggu kejadiannya. Pasti tidak terjadi. Itu lam. Tapi kalau lama, ditunggu. Pasti akan terjadi. Nah, di sini falamma ro'aitu. Ro'aitu ini fi'il madi. Fa'ilnya anak. Aku melihat. Nah, siapa akunya ini? Mongkolamun ono. Iya, betul maju tak gentar. Jadi, ro'aitu aku melihat zalika. Nah, zalika itu adalah isim isyarah. Nah, dia berarti maf'ulnya ya. Aku melihat hal itu. Begitu. Nah, ini dibaca fi'il madi. Fa'ilnya ana. Ahlak tuhum. Aku menghancurkan mereka. Maknanya aku merayu mereka. Nah, merekanya siapa? Anas, manusia kita. Bil ahwa'i. Dengan cara manusia agar bisa mengikuti keinginan-keinginannya. Nah, ingat, ahwa ini bentuk jama dari hawa ya. Hawa itu keinginan, tapi keinginan menetes. Kalau menetes itu dari atas ke bawah. Yang tadinya mulia menjadi hina. Dan itu tidak terasa. Tetesan itu tidak terasa, tapi mampu melubangi batu. Itu tetesan. Ya, makanya menggunakannya al-ahwa. Kita kalau tergoda setan itu tidak terasa. Ujung-ujungnya hina kita. Nah, itu baru. Karena tetesan itu mampu melubangi batu ternyata. Kayak gitu ya. Oke, maju tak gentar. Soheh ya. Antum soheh. Sip. Ya. Jadi jamak taksir. Begitu ya. Itulah hebatnya setan. Iblis. Ro'aitu dzalika. Superhero. Aku melihat hal itu. Ahlak tuhum bil ahwa'i. Aku merayu mereka bil ahwa'i. Dengan cara manusia bisa mengikuti keinginannya tanpa terasa gitu, bil ahwa'i itu. Ingat ya tadi maknanya. Akhirnya apa manusia? Wahum. Nah, ini wawunya atop. Humnya domir munfasil sebagai mubtada. Humnya siapa? Anas. Anasnya siapa? Manusia kita, ya. Wahum. Nah, maka ini humnya domir munfasil sebagai mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Yahsibuna. Yahsibuna apa yahsabuna? Nah, kita lihat di kamusnya ya. Yahsabuna atau apa yahsibuna gitu. Nanti lihat di kamus ya. Karena ingat tadi kalau fi'il madi mujarod itu bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa juga fa'ala yaf'ulu gitu ya. Nah, ini dibacanya yahsabuna. Jadi kalau lihat di kamusnya nanti ain fiilnya itu fathah. Ya, jadi dibaca yahsabuna. Wahum yahsabuna. Nah, ini wawonya
Atau tadi ya, mereka yahsabuna, mereka mengira. Nah, yahsabuna fi'il mudhari, fa'ilnya adalah hum. Ingat ya, kalau ada lafadz yahsabuna, itu maknanya perkiraan yang bodoh. Gitu ya. Contoh, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu, ayah sabu. Nah, itu perkiraan yang bodoh. Dia mengira bahwa hartanya akan membuat dirinya langgeng, kekal. Itu bodoh. Jadi kalau di Quran ada lafadz yahsabuna, lafadz dari kata-kata yahsabun itu perkiraan. Dan perkiraan itu maknanya perkiraan orang bodoh. Jadi jangan diikuti. Nah ini sama dengan ini. Karena jurusnya iblis sudah masuk pada manusia. Ahlak tuhum bil ahwa'i wahum yahsabuna. Mereka mengira, mereka menduga annahum. Nah ini anaknya adalah huruf nasab dan taukid atau akhwatnya inna. Humnya domir mutasil sebagai isim anak. Muhtaduna adalah khobar anak yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudakar salim. Annahum yahsabuna ini sebagai maf'ul bi dari yahsabuna. Jadi maf'ul binya berbentuk kalimat. Annahum muhtaduna. Yahsabuna annahum muhtaduna ini khobar dari hum. Mereka yahsabuna, mereka mengira annahum muhtadun. Sudah bagus? Suaranya sudah ada? Ya nih, sinyal. Bukan sinyal. Sudah bagus suaranya. Oke, alhamdulillah. Sudah oke. Kita lanjut ya. Subhanallah. Buya, terima kasih Buya infonya. Pak Cik, subhanallah. Oke. Wiwin, oke, terima kasih ya. Oke. Kita lanjut. Pak Cik, terima kasih banyak. Oke. Sudah oke Pak Teguh. Oke. Sip ya, kita lanjut lagi tadi ya. Oke, Pak Cik, terima kasih. Semoga barokah. Sudah oke. Oke, suaranya sudah bagus ya. Nah, begitulah riwayatnya. Jadi kita sudah paham. Jadi kalau ada ngeheng sebentar, ditunggu aja. Subhanallah. Nanti juga muncul lagi gitu ya. Subhanallah ya. Menguji kesabaran ini namanya ya. Tidak boleh mengeluh, begitu kan? Kita diajarkan untuk menerima. Ya begitu. Kondisi yang terbaik adalah kondisi saat ini. Itu yang Allah berikan. Maka kita harus disyukuri. Oke. Ayo urunan. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke. Oke, Pak Usman setuju langsung Pak Usman. Subhanallah. Pak Usman. Masya Allah. Ya. Sabarlah ya. Allah Akbar. Ayo kita lanjut. Lanjut. Oke. Jadi subhanallah ini tadi ya. Pernyataan iblis. Lihat ini. Jadi baginda Rasul memberikan satu anjuran gitu. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfari. Makanya tadi alaikum itu ada juga yang mengartikan wajib bagi kalian gitu ya. Wajib bagi kalian untuk membaca la ilaha illallah dan istighfar. Gitu. Dan di sini perintahnya ini fa'aksiru, ini fil amar ya. Aksiru ini majid satu, af'ala yuf'ilu. Nanti ketemu fil amarnya af'il. Kalau domirnya antum ditambah wawu alif, jadinya af'ilu, aksiru, begitu. Kalian perbanyaklah minhuma dari keduanya. Maksudnya la ilaha illallah dan istighfar. Nah disinilah pernyataan iblis. Fa inna iblisa qala, maka sesungguhnya iblis dia berkata. Ini informasi dari baginda Rasul. Memakai inna ya. Memakai taukid dalam kalimatnya itu menandakan sungguh-sungguh gitu. Rasul tidak main-main. Sesungguhnya iblis qala. Jadi maunya nabi itu kita percaya gitu. Makanya diberi inna. Ya, ingat ya. Inna itu huruf taukid untuk menguatkan. Nah,
Sesungguhnya iblis dia berkata, ahlaktun nasa, gitu. Aku pasti hancurkan manusia bizunubi, dengan cara berbuat dosa, agar manusia berbuat dosa. Nah, di sini iblis pun memberikan pernyataan, wa ahlakuni, dan mereka pasti menghancurkan diriku bila ilaha illallahu wal istighfari, dengan kalimat la ilaha illallah dan beristighfar. Nah, makanya di sini pakai lama tadi. Jadi lama itu adalah huruf syarat yang maknanya sesuatu yang dinanti, ditunggu kejadiannya. Kebalikannya adalah lam. Kalau lam tidak usah ditunggu kejadiannya. Kalau lama ini ditunggu. Ya. Maka di sini kalimatnya ro'a itu. Aku melihat. Nah, akunya siapa? Iblis. Aku melihat zalika, hal itu. Hal itunya yang mana ini? Kita itu bisa menghancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Dan itu iblis tahu persis. Makanya tadi iblis mengatakan ro'a itu zalika. Aku melihat hal itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh iblis? Ahlaktuhum bil ahwa'i. Begitu. Aku pasti merayu mereka bil ahwa'i. Dengan keinginan-keinginan. Begitu. Agar manusia cenderung untuk melakukan yang hina. Ingat tadi, al-hawa itu makna di kamus itu menetes. Kalau menetes dari atas ke bawah, maknanya dari mulia menjadi hina. Dan manusia tidak merasa. Karena tetesan itu tidak terasa. Tapi mampu melubangi batu. Itu tetesan air ya. Maka manusia menjadi hina ketika mengikuti al-hawa. Manusia menjadi kecewa ketika mengikuti al-hawa. Ya. Dan anehnya, nah ini, hum yahsabuna annahum muhtaduna. Itu. Mereka mengira. Merekanya siapa? Anas. Kita. Mereka mengira. Ingat kalau di Quran, hadis ada lafad yahsabuna. Hak sin eba itu maknanya perkiraan orang bodoh. Ya. Jadi mereka mengira annahum muhtaduna. Bahwa mereka muhtaduna tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita tidak merasa bahwa kita melakukan kesesatan. Dikira kita mendapat petunjuk. Itu liciknya iblis. Ya, makanya di sini ahlak tuhum diartikannya merayu. Aku merayu mereka bil ahwa'i, dengan sesuatu kesenangan-kesenangan, keinginan-keinginan yang ketika mengikutinya itu sepertinya mereka mendapat petunjuk. Padahal jauh api daripada panggang. Kebalik ya, jauh panggang daripada api. Begitu ya, subhanallah. Allahu Akbar. Nah itu mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik ya. Gitu. Oke. Terima kasih ya. Kita sapa dulu. Maaf kalau apa ini? Ulun belajar kalau takdir. Alaikum. Apa ini? Oh iya, boleh. Oke. Bagaimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Ya. Oke. Ahmadi ya. Gitu. Oke. Sip ya. Jadi ini poin yang kelima. Ya. Jadi materi awalnya kita harus ingat. Apa materi awalnya? Materi awalnya itu bahagia dunia dan akhirat. Nah, mana tuh bahagia dunia dan akhiratnya? Mana ini? Nah ini. Nah, ini janjinya Allah. Sa'ida fid dunya wal akhirah. Nah, oh ini di sini. Nah, khomsun man kunna ai ijtama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Jadi
ketika 5 itu berkumpul ada pada diri kita, ya, fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Allah pasti berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah berzikir. Selalu berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Artinya setiap saat ya kita dawamkan begitu ya. Kemudian di sini yang keduanya adalah wa idza u'tiya nikmatan. Apabila diberi nikmat maka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukron sebagai tanda syukur terhadap nikmat. Kemudian yang ketiganya mana yang ketiganya? Oh ini yang kedua ya. Kelewat. Ini yang keduanya wa idza ibtuliya bibaliyatin. Apabila ditimpa musibah maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kemudian yang ketiganya tadi ketika diberi nikmat membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempatnya nah ini wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita memulai sesuatu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelimanya, yang terakhir, idza afroto minhu dzanban. Apabila telah terlanjur berbuat dosa, maka qala astaghfirullahal azima wa atubu ilaihi. Jadi membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nah, begitu. Nah, baru di sini Rasul memberikan kabar kepada kita. Maukah aku tunjukkan kalian penyakit kalian dan obat kalian. Nah, inna da'akum adzunubu. Sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa-dosa. Begitu ya. Nah, dan obat kalian adalah al-istighfaru. Membaca istighfar. Nah itu. Ya, kemudian di sini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendawamkan istighfar. Karena siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesempitan ada jalan keluar. Dan setiap kesusahan ada jalan untuk bahagia. Setiap kekhawatiran ada jalan untuk kesenangannya. Dan Allah pasti memberikan rizkinya dari arah yang tidak diduga. Nah begitu ya. Kemudian di sini mewajibkan Rasulullah atau menganjurkan ya. Karena alaikum bisa diartikan juga wajib bagi kalian. Nah gitu ya. Dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar. Begitu. Kemudian perintahnya dari Rasulullah adalah fa'akfiru. Kalian perbanyaklah dari keduanya. Fa'inna iblisa. Karena sesungguhnya iblis itu qala ahlaktun nasa. Aku menghancurkan manusia bidzunubi. Dengan dosa-dosa. Nah, agar manusia berbuat dosa. Maka hancurnya manusia. Dan iblis pun memberikan pernyataan. Wa ahlakuni. Begitu. Mereka menghancurkan aku bila ilaha illallah wal istighfari. Dan istighfar. Nah gitu. Falamma ro'aitu zalika. Aku sangat mengetahui hal itu. Apa akhirnya yang dilakukan oleh iblis? Ahlak tuhum bil ahwa'i. Begitu ya. Aku merayu mereka dengan menturutkan keinginan-keinginannya. Dan mereka tidak sadar. Adri, terima kasih. Wahum yahsabuna annahum muhtaduna. Begitu ya. Oke. Dan mereka yang sabuna, mereka mengira annahum bahwasanya mereka muhtaduna. Mereka di dalam petunjuk. Padahal jauh dari petunjuk Allah. Nah begitu ya. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah. Ya. Ini ternyata belum selesai ini. Ya, belum selesai. Oke. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Kita tetap semangat ya. Kita sapa-sapa dulu gitu ya. Insya Allah kita lanjut besok ya hari Jumat ya. Masih ada waktu. Selalu sehat. Panjang umur Pak Ustadz. Berkah. Amin ya. Oke, terima kasih. Oke.
Apa tadi? Kalau komen nggak kebaca mohon maaf ya. Kadang terlalu cepat jadi saya nggak sempat baca. Alhamdulillah terima kasih Ustaz Barokallah. Oke, Ahmad Zahri Tolib ya Malaysia. Terima kasih banyak Pak Ustadz insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa kopi darat ya. Oke, Masya Allah. Malaysia ya. Amin barokallahu fiik. Ya, oke, matur nuwun. Oke, sama-sama ya. Oke, mudah-mudahan terima kasih sekali. Hari ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa dilanjut lagi. Dadar gulung semangat terus ya. Oke, semangat terus. Oke, jadi saya mohon maaf kalau ada komen yang belum saya balas. Saya mohon maaf sekali karena banyak juga ya. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap Pak Anwar Saadi, alhamdulillah beliau istiqomah ya. Alhamdulillah sehat selalu Pak Anwar. Mudah-mudahan barokah. Oke. Kang L, Kang L ya. Oke, Kang L di inbox aja Kang L ya, insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, siapa nih? Suyat, Suyat, Suyato, ya. Oke, Suyato, Pak Suyato ya. Buya Asyuro, alhamdulillah. Oke. Seperti lagi flu Ustaz. Jadi ini apa suaranya agak itu. Semalam terlalu banyak ngomongnya kali ya. Ya, jadi terlalu banyak gitu. Jadi apa namanya? Paginya suaranya seperti ini, tapi mudah-mudahan sehat ya, insya Allah. Oke. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan seperti lagi flu ya. Ya, Pak Dadar Gulung ya, mudah-mudahan sehat. Flu mah enggak, cuman mungkin semalam terlalu banyak ngomongnya gitu, mungkin jadi paginya suaranya membekas. Oke, terima kasih. Kita baca doa dulu, mudah-mudahan barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Cukup hari ini. Kita tutup. Mohon maaf yang belum kesapa dan tetap semangat. Kita masih ada besok ya. Insya Allah kita lanjut lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.